Perkenalkan, nama saya Nabila Puspitarini dengan NIM 2210611267 dari Halo, perkenalkan saya Putra Hamanangan Ritonga dengan NIM akhir 15. Saya Fanika Telia dengan NIM akhir 293. Perkenalkan, nama saya Zevanya Prajasyarani dengan NIM akhir 157. Halo semuanya, izinkan kami mempresentasikan pembahasan kami dengan judul Cyber Squatting Domain PT Mustika Ratu. Pertama, mari kita bahas dulu dari latar belakangnya, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Internet kini menjadi sarana utama dalam melakukan kegiatan promosi, transaksi, dan interaksi dengan konsumen. Dengan konteks ini, nama domain memiliki peran penting sebagai identitas digital suatu perusahaan. Nama domain tidak hanya berfungsi sebagai alamat situs web, tetapi juga mempresentasikan citra dan reputasi suatu merek dagang di ranah digital. Seiring dengan meningkatnya nilai strategis nama domain, muncul pula berbagai penyalahgunaan. Salah satunya adalah praktik cyber squatting. Cyber squatting terjadi ketika seseorang mendaftarkan atau menggunakan nama domain yang identik atau mirip dengan merek terkenal milik pihak lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pemilik merek yang sah. Praktik ini seringkali menimbulkan kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan yang menjadi korban. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian adalah kasus cyber squatting yang menimpa PT Mustika Ratu. Dalam kasus ini, nama domain yang seharusnya menjadi representasi resmi perusahaan telah terlebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain tanpa izin. Akibatnya, PT Mustika Ratu mengalami hambatan dalam memanfaatkan ruang digital untuk promosi dan distribusi produknya, serta berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen terhadap keaslian situs perusahaan. Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap nama domain sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Di Indonesia, persoalan ini berkaitan erat dengan peraturan tentang merek, perlindungan konsumen, serta tata kelola domain internet. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kasus cyber squatting pada PT Mustika Ratu menjadi relevan untuk memahami bagaimana hukum cyber diterapkan dalam melindungi identitas digital perusahaan, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa domain dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Baik, selanjutnya mengenai dasar hukum yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang ITE sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 23 menekankan bahwa penyelenggara nama domain didasarkan dengan prinsip pendaftar pertama dan juga prinsip itikat baik dan tidak melanggar persaingan usaha sehat serta tidak melanggar hak orang lain. Di pasal 24, pengelola nama domain itu ada pemerintah dan juga masyarakat, dan pasal 26 ayat 2 itu setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Nah, selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 atau PPPSTE, yang mana pada pasal 79 menjelaskan mengenai pengelolaan nama domain dan jenis-jenis nama domain. Di pasal 80 menjelaskan mengenai penyelenggaraan nama domain, yakni pemerintah dan juga masyarakat yang berbadan hukum Indonesia, dan pasal 81 sampai 87 itu mengenai pendaftaran dengan prinsip pendaftar pertama. Terdapat juga dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan nama domain, yang mana peraturan ini mengatur secara teknis tata cara pendaftarannya, penggunaan, dan juga penyelesaian sengketa nama domain. Aturan ini juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui PANDI, Dispute Resolution Procedure, yaitu lembaga resmi yang menangani sengketa nama domain di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan kronologi kasus nyata oleh PT Mustika Ratu ini. Adapun kasus ini bermula di sekitar tahun 1996 sampai 1997, di mana ketika nama domain dari mustikaratu.com didaftarkan oleh pihak lain bernama Chandra Sugiono, yang bukan oleh PT Mustika Ratu Tbk yang merupakan pemilik sah merek daripada Mustika Ratu.
Adapun padahal PT Mustika Ratu ini sudah lama memiliki hak eksklusif atas merek Mustika Ratu yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI sejak tahun 1970-an. Adapun pihak luar tersebut atau Chandra Sugiono kemudian yang pertama menggunakan domain mustikaratu.com tanpa izin, selanjutnya memanfaatkan nama besar Mustika Ratu untuk menarik traffic dan keuntungan, dan menolak menyerahkan domain tersebut kepada perusahaan pemilik merek asli kecuali dengan imbalan tertentu, yang dimana tindakan ini dikenal sebagai cyber squatting, yaitu pendaftaran nama domain yang identik dengan merek terkenal dengan tujuan memperoleh keuntungan atau menyesatkan publik. Adapun di sini kami juga menyoroti terkait dengan analisis kasus cyber squatting PT Mustika Ratu, di mana terjadinya hal ini yaitu diakibatkan oleh ketidakjelasan pengaturan mengenai cyber squatting di Indonesia yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi korban seperti PT Mustika Ratu. Adapun di Undang-Undang Merek tahun 2016 belum secara eksplisit diatur atau disebut terkait dengan cyber squatting, sehingga aparat hukum sulit untuk menjerat pelaku secara tegas. Yang kedua, masih adanya lemahnya perlindungan hukum terkait dengan nama domain. Sebagaimana di Undang-Undang Merek nomor 2016 saja belum diatur terkait dengan eksplisit terkait dengan cyber squatting sendiri, di mana Undang-Undang Merek tahun 2016 ini bisa dijadikan sebagai regulasi dasar atau base regulationnya. Selanjutnya, yang ketiga juga adanya terkait dengan pelanggaran etika profesi teknologi informasi, yang mana karena dilakukannya cyber squatting tersebut itu dapat merugikan pihak PT Mustika Ratu Tbk. Adapun langkah hukum yang ditempuh oleh PT Mustika Ratu sendiri, yang pertama yaitu klarifikasi dan permintaan sukarela, di mana pihak Mustika Ratu mencoba untuk menempuh jalur non-litigasi dengan cara meminta secara langsung agar Chandra Sugiono tersebut menghapus atau mengalihkan domain tersebut kepada PT Mustika Ratu yang asli. Adapun namun permintaan itu tidak direspon dan domain tetap aktif digunakan oleh pihak luar atau oleh Chandra Sugiono. Selanjutnya, upaya yang dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Karena pada waktu itu, di mana tahun 1990-an, belum ada aturan yang tegas terkait dengan soal nama domain, maka PT Mustika Ratu mengadu ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan pengelola nama domain Internet Indonesia atau PANDI untuk menegaskan bahwa nama domain tersebut melanggar hak merek terdaftar. Namun, karena domain yang dipermasalahkan adalah .com, bukan .co.id, PANDI tidak memiliki yurisdiksi langsung sebab domain internasional yaitu .com diatur oleh ICANN, di mana itu adalah Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Adapun setelahnya PT Mustika Ratu Tbk melakukan pengaduan ke ICANN, di mana PT Mustika Ratu selanjutnya dilakukan melalui mekanisme UDRP, yaitu Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, yaitu forum arbitrase internasional yang menangani sengketa terkait dengan domain generik seperti .com, .org, dan .net. Dalam pengajuan ke UDRP ini, PT Mustika Ratu Tbk menunjukkan 3 bukti utama. Yang pertama mengenai nama domain mustika-ratu.com identik atau mirip dengan merek dagang terdaftar Mustika Ratu. Yang kedua terkait dengan pendaftar domain, yaitu Chandra Sugiono tidak memiliki hak atau kepentingan terkait dengan nama Mustika Ratu itu sendiri secara sah. Yang ketiga, domain tersebut didaftarkan dengan itikat tidak baik atau bad faith karena digunakan untuk keuntungan pribadi dan bukan untuk tujuan yang sah. Selanjutnya, putusan daripada UDRP ini, setelah pemeriksaan, UDRP memutuskan bahwa domain mustika-ratu.com harus dialihkan kepada PT Mustika Ratu Tbk karena terdapat beberapa bukti. Yang pertama, pendaftaran domain dilakukan dengan itikat tidak baik. Selanjutnya, domain tersebut identik dengan merek dagang terdaftar dan pendaftar tidak memiliki hak yang sah atau alasan bisnis yang legitimate untuk menggunakan nama tersebut. Dengan demikian, PT Mustika Ratu berhasil untuk memenangkan kasus ini dan mendapatkan kembali hak atas domain mustika-ratu.com. Nah, setelah pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya tadi, dapat disimpulkan bahwa dari kasus cyber squatting PT Mustika Ratu, kita bisa lihat kalau kemajuan teknologi nggak selalu membawa dampak positif saja. Di satu sisi, internet membuka peluang besar buat bisnis dan promosi.
Tetapi di sisi lain juga bisa disalahgunakan, seperti saat nama domain perusahaan direbut oleh pihak lain demi keuntungan pribadi. Kurangnya pengaturan yang tegas di Indonesia bisa bikin kasus kayak gini jadi susah ditindaklanjuti. Untungnya, PT Mustika Ratu bisa menyelesaikan masalah ini lewat jalur mediasi dan keputusan UDRP di bawah ICANN yang akhirnya memulihkan hak mereka atas domain tersebut. Dari kasus ini, kita belajar bahwa ke depannya, pemerintah perlu memperjelas aturan soal cyber squatting dan memberi sanksi yang tegas biar kasus serupa tidak terulang lagi. Perusahaan juga harus lebih sigap untuk mendaftarkan nama domain mereka sendiri sejak awal. Dan yang gak kalah penting, masyarakat perlu paham etika digital agar dunia maya tetap menjadi ruang yang aman, adil, dan bisa dipercaya untuk semua orang.